Pemirsa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menggelar dua sidang terakhir dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi di Gedung 2 Mahkamah Konstitusi Jakarta. Adapun sidang tersebut tertuang dalam nomor perkara 21 MKMK-L-AR-LTP-X-20 2023 dengan pelapor dari Persatuan Advokat Demokrasi Indonesia atau PADI dan nomor perkara 14-MKMK atau _L-AR LTP-X-2023 dengan pelapor advokat Ziko Leonard Zagardo Simanjuntak. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK menggelar dua sidang terakhir dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi di Gedung 2 Mahkamah Konstitusi Jakarta Jumat 3 November. Adapun sidang pertama beragendakan mendengar keterangan pelapor yang berasal dari Persatuan Advokat Demokrasi Indonesia (PADI). Ditemui usai sidang, perwakilan PADI Charles Situmorang mengatakan pihaknya berharap agar Hakim Mahkamah Konstitusi bersikap netral dan bebas dari kepentingan politik terutama menjelang pemilu 2024. Nah, harapannya melalui Majelis Kehormatan inilah. Jadi ya daripada Mahkamah Konstitusi ini tarik-tarik ke dalam ranah politik, maka sebaiknya karena pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh Anwar Usman, maka pantas dan layak untuk Anwar Usman untuk diberhentikan secara tidak hormat. Sementara itu agenda sidang kedua adalah mendengarkan keterangan saksi ahli yang dihadirkan oleh pelapor Ziko Leonard Zagardo Simanjuntak. Adapun saksi ahli yang dihadirkan yakni mantan Hakim MK Idewa Gede Palguna. Usai sidang, Ziko menjelaskan kehadiran Idewa Gede Palguna sebagai ahli karena kapasitasnya yang pernah menjabat sebagai Ketua MKMK pada periode sebelumnya. Nah, saya pikir jawaban Pak Palguna tadi, Pak Palguna tentu tidak bisa membuat konklusi sebelum mendengar keputusan Majelis Kehormatan. Tapi saya pikir pandangan Pak Palguna dan pendapat beliau sudah cukup masuk untuk perkara saya, untuk laporan saya terkait Pak Ketua. Gitu. Diketahui pada hari ini MKMK juga akan kembali memeriksa Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman secara tertutup terkait dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi. Dari Jakarta, Aprilio Akbar, Ibnu Zaki, Kantor Berita Antara, mewartakan.